Halo guys, kembali lagi bersama Via dan Zahra. Kali ini kita akan membahas sebenarnya apa sih Logical Doc itu? Apa aja persiapannya Tutorial mendownload Logical Doc. dan apa saja fitur Logical Doc? Check it out! Kita masuk yang pertama, sebenarnya apa itu Logical Doc? Jadi, Logical Doc adalah sebuah sistem Document Management System atau DMS berbasis web yang dirancang untuk membantu organisasi atau individu dalam mengelola, menyimpan, dan melacak dokumen secara digital. Aplikasi ini berfungsi sebagai pusat penyimpanan arsip atau repositori yang aman dan terorganisir. Sebagai mahasiswa kearsipan digital, platform ini sangat relevan karena berfungsi sebagai repositori pusat yang membantu kita dalam mengotomatisasi siklus hidup dokumen mulai dari tahap penciptaan hingga tahap pemeliharaan. Dengan Logical Doc, tumpukan file yang berantakan dapat diubah menjadi aset informasi yang terstruktur, aman, dan mudah diakses kembali. Lalu apa saja yang harus dipersiapkan dalam proses instalasi Logical Doc? Untuk perangkat kerasnya atau hardware, RAM minimal 4 GB, namun disarankan 8 GB karena Logical Doc berjalan di atas Java Virtual Machine yang cukup memakan memori. Untuk penyimpanannya minimal 10 GB. Lalu untuk perangkat lunak atau softwarenya, sistem operasi minimal Windows 10 atau 11, Linux atau Mac OS. Java Development Kit atau JDK versi 21, tergantung versi Logical Doc yang diunduh. Database, Logical Doc menyertakan database internal untuk latihan, namun untuk penggunaan serius disarankan menggunakan MySQL. Lalu browsernya seperti Google Chrome, Mozilla, Firefox, atau Microsoft Edge versi terbaru. Nah, selanjutnya kita masuk ke panduan instalasi laptop. Namun, sebelum kita mendownload Logical Doc, ada beberapa hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu, seperti di atas ini. Yang pertama itu kita harus mendownload dulu Logical Doc-nya pada link di bawah ini. Nah, setelah itu kita buka Logical Doc dan akan ada tampilan seperti ini. Nah, kita ikuti saja step-stepnya. Lalu di sini ada step registration, itu kita masukkan saja nama kita, organisasi, dan emailnya. Lalu di next, dan database ini kita pilih MySQL karena database kita itu sudah ada di MySQL yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, selanjutnya ini kita masukkan username dari MySQL kita, lalu password MySQL kita, lalu next. Di sini ada JDBC URL. Nah, sebenarnya kita ini cuma harus mengcopy paste dari suggested URL yang ada di atas ini dan dipindahkan ke JDBC URL ini. Lalu klik next dan ikuti stepnya sampai akhir. Nah, ketika sudah berhasil, maka akan kita buka lagi aplikasi Logical Doc, dan kalau misalkan kita sudah berhasil, maka otomatis akan muncul login page seperti ini. Dan di sini kita masukin saja username itu adalah admin dan passwordnya adalah admin juga, dan kita sign in. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah berhasil, maka akan ada tampilan seperti ini, dan Logical Doc pun sudah siap kalian pakai. Oh iya, kalian juga bisa mengganti password Logical kalian. Apa saja fitur Logical Doc? Yang pertama ada check-in dan check-out. Fitur ini mencegah dua orang mengedit dokumen secara bersamaan. Saat dokumen sedang diperbaiki, sistem akan mengujinya dan akan menjamin integritas informasi selama masa pemeliharaan. Yang kedua ada version control. Setiap perubahan pada dokumen akan disimpan sebagai versi baru seperti versi 1, versi 2, dan selanjutnya. Hal ini sangat krusial untuk melacak autentisitas dan sejarah perubahan dokumen. Yang ketiga ada metadata dan penomoran otomatis. Kita dapat menambahkan tag kategori dan nomor unik pada setiap dokumen. Ini akan mempermudah proses temu kembali dokumen di masa mendatang. Yang keempat ada full text search.
Logical Doc memiliki mesin pencari yang dapat membaca isi dokumen, memudahkan pengguna menemukan dokumen hanya dengan kata kunci tertentu dalam teks. Yang terakhir ada rights management, pengaturan hak akses berdasarkan user atau grup. Jadi tidak semua orang boleh melihat dokumen statis atau rahasia. Fitur ini memastikan keamanan informasi sesuai klasifikasi akses.